Nah, kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu tentang termometer. Di mana termometer ini, kalau kita lihat pada gambar, ada 4 buah. Yang pertama ini ada di sebelah kiri, itu tidak lain adalah termometer Celcius. Kemudian yang ini adalah termometer Reaumur. Kemudian yang ini adalah Fahrenheit. Dan yang ini adalah Kelvin. Nah, di mana gambar yang ada di bawah termometer ini yang berupa buletin, ini kita berisi air raksa. Nah, kenapa harus diisi air raksa? Karena penguaian air raksa itu sangat stabil, sehingga orang menggunakan air raksa. Alasannya, ya, yang tadi, dia gampang memuai dan gampang juga istilahnya membeku dibandingkan dengan zat cair yang lainnya, sehingga orang lebih cenderung menggunakan air raksa. Dan air raksa ini tidak membasahi tabung kaca dari termometer tersebut, sehingga bisa dapat mudah untuk diamati. Nah, di mana kita mencoba meletakkan batu es ke dalam suatu tempat, ya, kita tahu bahwa batu es itu mempunyai suhu mula-mula antara -5 sampai 0 derajat. Nah, kemudian batu es ini kita letakkan pada suatu wadah, ya. Kemudian kita berikan dia kalor, kita panaskan. Nah, di mana keempat daripada termometer tadi itu mempunyai ukuran masing-masing, ya. Nah, kita lihat bagaimana bentuk ukuran dari keempat termometer tersebut, ya. Kita perhatikan dulu. Nah, baik, kita lihat proses dari air raksanya pada saat sudah dipanaskan. Nah, kita lihat air raksanya akan naik bersamaan, skalanya sama tinggi. Ya, ini pada saat ini dipanaskan, ya, dia akan naik. Kita lihat, di mana ketinggiannya ini sama, ya, ketinggiannya ini sama. Nah, sehingga kita katakan bahwa keempat jenis termometer tersebut, ya, mempunyai ketinggian yang sama pada saat es tersebut kita panaskan atau kita cairkan, sehingga masing-masing termometer mempunyai ketinggian yang sama. Tapi ingat, walaupun ketinggiannya sama, tapi skala yang dimiliki oleh masing-masing termometer tadi, apakah itu Celcius, Reaumur, Fahrenheit maupun Kelvin, itu berbeda-beda. Di mana skala pada Celcius itu pada titik bekunya ada pada titik 0 derajat, dan titik didih air tersebut ada pada 100 derajat Celcius. Untuk Reaumur, yaitu titik bekunya adalah 0 derajat dan titik didihnya adalah 80 derajat Reaumur. Untuk Fahrenheit, titik bekunya ini berbeda dengan kedua termometer, yaitu Celcius dan Reaumur. Dia khusus di sini bahwa titik bekunya ini dia menunjukkan angka 32 derajat Fahrenheit, sedangkan titik didihnya adalah 212. Nah, secara standar internasional kita menggunakan termometer Kelvin, di mana Kelvin ini berbeda dengan ketiga termometer tadi. Mana titik beku daripada Kelvin itu adalah 273 derajat untuk air yang membeku. Dan pada saat dia mendidih, itu titik didihnya adalah 373 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu kita akan membahas kembali bahwa
perbedaan antara keempat termometer tersebut kita bisa buat dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Nah, kita perhatikan kembali keempat termometer yang kita amati mempunyai perbandingan berbeda-beda semuanya. Ya. Nah, kalau kita lihat sepintas antara Celsius dan Kelvin ini itu mempunyai beda atau selisih suhu dan antara 0 titik beku sampai ke titik didih Celsius dengan titik beku ke titik didih Kelvin mempunyai skala yang sama. Nah, sehingga Celsius dan Kelvin ini mempunyai skala yang sama, berbeda dengan Reaumur dan Fahrenheit. Nah, tetapi untuk Celsius dia mempunyai titik beku 0 dan titik didihnya 100, sedangkan Kelvin itu mempunyai titik didih, titik beku 273 derajat dan titik didihnya 373. Nah, kalau kita lihat perbedaannya itu berbeda 100 skala dibandingkan dengan Reaumur dan Fahrenheit. Nah, kita perhatikan sekarang perbedaan skala antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, mungkin saya agak lupa dikit, sebentar saya kembali lagi bahwa saya ingatkan sehingga Kelvin ini dipakailah sebagai skala standar internasional untuk mengukur suhu dari suatu zat. Nah, oke lah. Kita lanjut ke bentuk perbandingan masing-masing termometer tersebut. Baik itu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, pasti di dalam keempat termometer tersebut itu akan ada. Oke, kita melihat perbandingan keempat termometer tersebut. Ya. Nah, saya sudah gambarkan ini keempat tadi, di mana pada Celsius itu mempunyai titik awal atau kita kenal dengan titik beku, itu mulai dari 0. Reaumur juga sama dari 0, dan Fahrenheit yang cuma berbeda adalah 32 titik bekunya. Sedangkan Kelvin itu 273. Nah, sekarang kita lihat titik didih dari Celsius itu ada pada ketinggian 100 derajat Celsius. Maaf, bukan ketinggian, tapi bernilai 100 derajat Celsius. Sedangkan Reaumur itu 80 derajat. Sedangkan Fahrenheit itu 212. Kemudian Kelvin itu 373. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara keempat termometer tadi mempunyai perbedaan skala, yaitu dari Celsius itu adalah 100, sedangkan Reaumurnya adalah 80, Fahrenheit-nya adalah 180. Karena kita lihat 212 dikurang 32 itu mempunyai perbedaan 80. Sedangkan Kelvin sendiri itu sama dengan Celsius. Jadi dalam hal ini, Kelvin ini biasanya tidak diikut sertakan dalam perbandingan. Kenapa? Karena dia sudah sama dengan Celsius. Tinggal kalau misalkan Celsius diketahui, ya pasti Kelvinnya juga diketahui. Tinggal kita menambahkan 273. Contohnya, andai kata Celsiusnya menunjukkan angka 0 derajat, Fahrenheit-nya tinggal ditambah 273. Dan seterusnya, sehingga Kelvin menjadi 273. Nah, kita lihat sekarang perbandingannya. Perbandingan antara Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit itu tidak lain adalah 100 berbanding 80 berbanding 180. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bagi 20 masing-masing, sehingga akan kita dapatkan yang namanya 5 berbanding 4 berbanding 9. Nah, bagaimana penggunaan dari perbandingan tadi? Dalam aplikasi menghitung apabila Celsius diketahui, bagaimana Reaumur, bagaimana Fahrenheit. Atau sebaliknya,
Fahrenheit ke Reaumur atau ke Celsius, atau Reaumur ke Celsius maupun ke Fahrenheit. Kelvin kita nggak perlu bicarakan karena tinggal kita melihat aja bagaimana Celsius diketahui, tinggal ditambah 273, itulah Kelvinnya. Nah, untuk itu kita lihat kembali yang berikutnya. Kita lihat sekarang pemakaiannya. Nah, apabila kita mengetahui bahwa suatu saat kita ukur suhunya dengan menggunakan Celsius, ternyata suhunya menunjukkan angka 50 derajat Celsius. Nah, sekarang kita ingin mengkonversikan dalam bentuk Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, untuk itu kita lihat untuk slide. Nah, perhatikan slide berikutnya. Nah, tadi saya katakan 50, ada di sini. Untuk Celsius, pertengahan antara 40 dan 60. Nah, kalau kita tarik garis lurus ke termometer Reaumur, ternyata Reaumur menunjukkan angka 40 derajat. Kemudian kita bandingkan, kita tarik lagi garis lurus antara Reaumur dan Fahrenheit, di mana Fahrenheit itu berada di tengah-tengah antara 112 dan 132. Jadi di sini ada 120. Nah, jadi perkiraan di sini 120. Untuk lebih jelasnya kita akan hitung sebentar. Nah, kemudian untuk yang Kelvin kita tinggal tambahkan 273. Jadi kalau tadi dia 250 ditambah 273, dia akan menghasilkan sekitar 300 lebih lah ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya dalam perhitungan kita akan lihat slide berikutnya lagi.